Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Sudah, baik. Ya. Baik, yang akan kita lihat pagi hari ini yang kita pelajari yaitu yang berkaitan dengan kode warna untuk penghantar. Ini sepele tapi pokok sekali ya. Karena listrik ya, itu yang perlu diperhatikan itu adalah warna kabel. Karena kalau sudah di dalam pipa orang kan tidak mengurutkannya kan susah. Maka caranya adalah mengurutkan warna kabel. Ini warna penghantar menurut PUIL tahun 2010. Warna penghantar itu merah, kuning lora, kuning, kemudian hitam, biru, dan hijau kuning. Hijau kuning itu yang untuk grounding. Merah itu biasanya digunakan untuk penghantar fasa, ya, atau biasa disebut lane 1 atau biasa diberi kode R. Kuning itu penghantar untuk fasa 2 atau lane 2, biasa diberi kode R. S. Sedangkan hitam itu penghantar untuk fase lane 3. Biasa diberi kode RST. Ada yang menyebut kode RST, ada ABC, ada 1, 2, 3. Kemudian biru itu adalah kawat netral atau nolnya. Kan itu biru. Kalau zaman dulu sebelum kalau PUIL 88 biru itu fase, 0 itu hitam. Jadi kalau ada yang bongkar instalasi yang tahun 88 sebelum tahun 2000 itu nolnya adalah hitam. Nah, ini yang kadang-kadang sok membingungkan orang. Saya nggak tahu mengapa PUIL-nya kok diubah begitu. Sekarang warna nolnya itu biru. Kalau dulu hitam, hitam itu sekarang jadi fasa. Sedangkan hijau, lorak, kuning itu tetap penghantar pentanahan atau grounding. Pada PUIL tahun 2011 ini berubah lagi. Ini saya jejer supaya gampang. Fase 1 atau lane 1 atau R tadi, kalau PUIL 2011 itu hitam. Padahal tadi warnanya merah. Ini berubah lagi. Yang penting itu birunya jangan sampai salah di sini. Kalau ini kebalik kan nggak masalah. Tapi kalau ini kebalik, kartu dan sisi repot konslet nanti kan begitu. Kemudian fase 2 atau lane 2S itu coklat. Kalau PUIL tahun 2000 itu kuning, tapi yang 2011 itu coklat. Sedangkan fase 3 atau lane 3 atau T itu abu-abu. Nah, kalau PUIL 2000 tadi hitam. Nah, ini yang kita pakai, yang tetap dipakai yang sama adalah hitamnya. Sedangkan kuning jadi coklat, ya, merahnya jadi abu-abu. Ini kan tetap dipakai. Sedangkan netralnya tetap biru, groundingnya tetap hijau kuning. Ada yang menanyakan dulu, silahkan. Udah? Silakan. Halo, dengar suara saya? Dengar, Pak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ada yang menanyakan? Nah, sudah pernah mempelajari ini warna-warna ini? Belum, iya. Ini pokok sekali karena orang instalasi, bongkar, memperbaiki itu kan harus tahu mana fase, mana nol, mana grounding. Kalau itu sampai terbalik, bubar itu. Maka kodenya adalah kode warna yang dilihat. Seperti orang kerja di telepon, kalau Anda lihat itu kan kabelnya ulang-ulang nggak karuan. Itu yang dilihat warnanya. Nah, kalau nggak tahu warnanya kacau itu. Maka di sana tidak boleh buta warna. Ya. Baik. Sekarang ini tarif gulungan, nah, gulungan tarif tenaga listrik. Ini untuk daya 250 sampai dengan 500 VA, watt ampere. Karena yang tertulis dalam meteran, kWh meter, itu adalah VA. VA itu maksudnya adalah daya semu. Saya kira kemarin sudah disinggung rangkaian listrik.
Yang acara rangkaian listrik kemarin siapa ini? Siapa kemarin yang acara rangkaian listrik? Yang untuk wates. Pak Satrio, Pak. Pak Satrio. Pak Satrio. Ada daya nyata, ada daya semu, ada daya reaktif. Disinggung nggak itu? Disinggung nggak? Ingat nggak? Daya semu, daya nyata, daya reaktif. Daya semu itu satuannya volt ampere, besarnya adalah tegangan kali arus. Daya nyata satuannya watt, besarnya adalah tegangan kali arus kali cos pi. Sedangkan daya reaktif itu adalah satuannya volt ampere reaktif. Besarnya adalah tegangan kali arus kali sin pi. Disinggung nggak itu? Halo? Kok diam semua? Sepertinya belum, Pak. Atau lupa? Sepertinya belum. Loh, lebih itu. Nah, kalau enggak tahu daya bagaimana itu? Kan harus tahu daya semua. Baik, sudah. Nanti silakan cek lagi. Ada R2TR. Itu besar. Dayanya adalah 501 VA sampai dengan 220 VA. Ini tarif untuk keperluan rumah tangga sedang. Tegangan rendah. Nah, TR itu maksudnya tegangan rendah, R2 itu untuk keperluan rumah tangga sedang. Kalau R1 itu untuk keperluan rumah tangga kecil, tegangan rendah. R3TR itu 2201 sampai 6600. Ini tarif untuk keperluan rumah tangga menengah, tegangan rendah. Menengah, tegangan rendah. TR itu tegangan rendah. R4TR itu 6601 ke atas, ini tarif untuk keperluan rumah tangga besar, tegangan rendah. Ini untuk gedung-gedung yang besar-besar itu biasanya menggunakan ini, 6600-an. Listriknya, daya listriknya. Kalau yang untuk rumah yang kecil-kecil, tapi sekarang ini masih dikeluarkan atau enggak, karena paket yang 450 itu kan sekarang malah susah. Umumnya yang digunakan adalah R2 ini, R2TR. Jadi kalau R itu adalah rumah tangga, konsepnya itu. Ada yang menanyakan dulu, silahkan. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada tidak? Belum ada. Lanjut ya. Belum ada, nggak diwaca dewe. Berikutnya golongan tarif tenaga listrik sambungan ya untuk U1 TR 250 sampai dengan 2200 VL. Kok sampai tinggi ya? Karena U itu adalah keperluan untuk usaha kecil. Kalau satu itu usaha kecil. Jadi yang rumah tangga home industry itu pakai ini. Bayar listriknya beda. Mengapa ada kode-kode itu? Bayarnya beda ujung-ujungnya. Per kilowattnya beda. Nah, maka kalau mau masang listrik mau digunakan untuk apa? Data-datanya harus lengkap itu. Karena nanti masuk yang mana? Sama-sama daya yang sama, tapi kalau masuk usaha bayarnya beda dengan rumah tangga. Kalau S sosial bayarnya beda lagi per kilowattnya, kan itu. U2TR itu tarif untuk keperluan usaha sedang, tegangan rendah. Ini sampai 200 kVA, karena untuk usaha. Nah, U3TM 200 kVA ke atas. Nah, ini tarif keperluan usaha besar, tegangan menengah. Sedangkan U4TR ini tarif untuk keperluan sambungan sementara. Misalnya penerangan pesta. Nah, ini misalnya orang yang buka meter itu pakai kocak kan nggak masalah. Tapi harus izin, kalau buka sendiri ya bubar. Dikena denda. Tapi saya ngamati sekarang banyak orang mencuri listrik. Contohnya apa? Ada yang pernah lihat? Anda sering lihat tapi nggak memperhatikan. Ada yang tahu? Lostrum, Pak. Iya. Misalnya ada pesta-pesta banyak yang menggunakan hal-hal yang tidak benar, tapi jangan ditiru. Itu dendanya kan banyak dan itu risiko tinggi. Ada yang pernah tahu itu? Anda sering lihat? Anda pernah lihat arjen tunggal di tempatnya orang punya orang pesta atau orang mantu atau orang apa? Pernah lihat Iya, arjen tunggal? Kenapa? Iya, Pak. Dayanya kecil apa besar itu? Besar, Pak. Besar. Itu kalau hanya 900, 1300 nggak kuat dia. Maka dia tidak dilewatkan meteran, dipaku untuk fase karo nol. Jadi modal 2 paku dia listrik wis los. Karena tidak lewat meteran, tidak lewat MCB.
tidak lewat sekring. Tapi kalau ada apa-apa ya bablas itu. Kalau konsulat, ya enggak. Itu tidak benar. Saya ngomong ini bukan ngajari Anda, bukan ya. Tapi supaya memperhatikan Anda tahu, kalau Anda tolong amati aja. Kalau ada option tunggal, nanti kan ada dia ngambil kabel itu langsung sebelum meteran dipaku. Jadi hubungannya itu pakai paku tuh. Yang satu fase, yang satu nol, dia udah lost dropnya. Kalau nggak begitu rason jeduk rakuat, dayanya kecil sekali. Tapi itu tidak benar. Itu loh ya. Bukan saya ngajari, bukan ya. Tapi itu tidak benar. Jangan dilakukan kan itu. Ada H itu hotel. 250 VA sampai dengan 999 kVA. Ini tarif untuk keperluan perhutanan kecil, tegangan rendah. Ini hotel-hotel Melati ini. Bayar listriknya beda lagi. H2TR, tarif untuk keperluan perhotelan sedang, tegangan rendah. 100 kVA sama dengan 200 kVA. H3TM ini tarif untuk keperluan perhotelan besar, tegangan menengah. Nah, ini hotel bertingkat macam-macam tuh pakai ini. Bayarnya mahal sekali, ya kan? Karena setiap ruang, setiap kamar kan AC semua. Lift itu berapa dayanya? Penerangan di mana-mana kan itu. Dia menggunakan 201 kVA ke atas. Karena itu usaha besar, ya, hotel yang besar. Baru dengar ini, apa sebelumnya sudah pernah dengar? Kalau yang hotel-hotel ini baru dengar sekarang, Pak. Nah, ya nak rumah-rumah umum ya pernah. Tapi kode-kode ini kan nggak pernah dengar, nggak pernah memperhatikan. Baik, ini I itu industri. I1TR 450 VA hingga 2200 VA. Ini adalah industri rumah tangga. I2TR tarif industri kecil tegangan rendah. Nah, sama-sama kecilnya. Ini industri, kalau ini rumah tangga yang digunakan untuk home industry. I3 tarif industri sedang tegangan menengah, itu 14 kVA sampai 200 kVA. I4TM ini tarif industri menengah tegangan menengah. I5TT 30 mega VA ke atas. Ini industri yang besar-besar untuk tegangan tinggi. Ya walaupun tegangannya yang digunakan tetap 220, tapi ngitungnya adalah TT. Ada I, ada R, ada U, ada H. Ini konsepnya adalah konsep bayarnya yang berbeda. Ini ada G1TR. Ini gedung. 250 VA hingga 200 kVA. Ini tarif untuk gedung kantor pemerintah kecil. Gedung kantor pemerintah kecil bayarnya beda lagi. G2TM, tarif untuk gedung kantor pemerintah besar tegangan menengah. JTR, tarif untuk penerangan jalan umum. Ini bayarnya beda lagi. Ini kode-kode ternyata Mbak Rese tidak satu kartu itu tidak. Beda semua. Kalau ini yang murah, sosial. S1TR sampai dengan 200 VA, tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil tegangan rendah. Ya, ini tarif untuk keperluan badan sosial kecil. Badan-badan sosial tentunya kan juga beda bayarnya. S3 tarif untuk keperluan badan sosial sedang tegangan rendah. S4TM ini tarif untuk keperluan sosial besar tegangan menengah. SS4TM 200 VA ke atas ini tarif untuk keperluan badan sosial swasta besar menggunakan tarif komersil tegangan menengah. Jadi ada sosial, ada rumah tangga, ada industri, ada hotel, ada usaha. Ya. Ada yang menanyakan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ada, silahkan. Ya, silahkan. Pak, kalau misalkan restoran itu termasuknya tarif yang di mana ya, Pak? Kemana maksudnya, Pak? Usaha. Oh, usaha. Restoran kan usaha. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Iya. Jadi gitu. Ini sebenarnya kan untuk mengukur kemampuannya itu seberapa. Dan itu kan tidak dibohongin. Hanya kadang-kadang masalah misalnya pas masang untuk dayanya kecil nggak ada, dia mengambil daya yang besar, itu resikonya nanti kalau ada apa-apa bayarnya mahal. Karena listrik itu 450, 900 itu biaya bebannya sudah beda. Biaya beban loh, belum biaya per kWh. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, bayar listrik itu ujungnya kan listrik, kan kaitannya ke sana. Kemudian tata nama kabel untuk kawat berisolasi kabel menurut WIL. A, di sini penghantar. Penghantar itu ada yang dimulai dari N, ada yang dimulai NA. Kalau N itu terbuat dari tembaga. Kalau NA itu terbuat dari aluminium. Maka nama-nama kabel itu ada maksudnya. Jadi orang tahu. B, isolasi. Isolasi dari PVC atau polyvinyl klorid. 2Y itu isolasi dari XLPE, itu cross linkage polyvinyl. Selubungnya, G itu selubung dari karet. Kalau 2G itu selubung dari karet butil, ini yang warnanya hitam. Kalau K itu selubung dari timah hitam. Kalau di Karamalang di sana ada contoh-contohnya yang di Karamalang. Ya, jadi ada potongan-potongan namanya apa-apa kan gitu. Biasanya yang paling banyak selubung macam-macam itu untuk kabel tanah. Karena harus betul-betul kuat, tahan korosi, tahan tekanan. Jadi tidak mudah putus, tidak mudah bocor. KL itu selubung dari aluminium dengan permukaan licin. KWH itu terhubung dari pita tembaga, KWK, bukan KWH, KWK. 2X itu terselubung dari XLPE atau cross linkage polyethylene. Y itu selubung dari PVC. 2Y itu selubung dari polyvinyl, polyethylene. Kalau Z itu selubung dari pita seng. Seng itu dipita. Ini untuk kabel-kabel tanah biasanya. Kemudian perisai untuk pelindungnya. Ada perisai dari baja, itu simbolnya B. Ada simbolnya F, itu perisai dari baja pipih. Kalau L, itu perisai dari jalinan kawat baja. Kalau Q, itu perisai kawat baja berlapis seng. Kalau R itu perisai kawat baja bulat 1 lapis, kalau RR 2 lapis. Kalau S itu perisai dari tembaga, kalau Z itu perisai dari kawat baja yang masing-masing mempunyai bentuk seperti Z. Ini semua pada umumnya digunakan untuk kabel tanah. Nah, tadi soal mana? Ya. Berikutnya spiral. D itu spiral anti tekan. Kalau GB itu spiral dari pita baja. Sedangkan selubung luar itu ada A, selubung dari Ute. MK itu selubung dari timah hitam. Sedangkan Y itu selubung dari PVC. Kalau YY berarti ada 2 selubungnya, kan itu dari PVC semua. Ada bentuk penghantar kabel, ada 4 macam, yaitu SE itu sektor pejal, SM itu sektor serabut, RE itu bulat pejal, sedangkan RM itu bulat serabut. Ini contohnya. Ada kabel NYY I4x6 RE 0,6 garis miring KV. Maksudnya apa? Nah ini kalau Anda di jaringan, kerja di jaringan tanah, mengenal kabel gini-gini nih. Ya siapa tahu kan nggak tahu besok nasib Anda di mana kan nggak tahu juga. Nah, artinya kabel 4 inti, ini I4 itu adalah intinya 4 maksudnya gitu, berpenghantar tembaga karena N. Ya. Masing-masing luas penampangnya 6 mm persegi. Jadi 6 itu maksudnya luas penampang dari kawat
tembaga tersebut 6 mm persegi. Berbentuk bulat pejal karena RE. Selubung dalam dan selubung luar dari PVC karena YY. Jadi tembaga, selubung luar dan selubung dalamnya adalah dari PVC. Ini karena NYY. Gitu. Tegangan nominal penghantar fasa dengan 0 atau bumi atau groundingnya itu 0,6 kV. Ini 0,6 kV. Sedangkan tegangan antar penghantar per fasa di sini adalah 1 kV. Contoh yang kedua misalnya Na, ini kan dari Na itu kan berarti aluminium. Ya. NaY FGBY 3 kali 120 SM 18 garis miring 30 kV. Artinya kabel ini ada tiga inti berpengantar aluminium kan Na. Masing-masing luas menampaknya 120 mm persegi. Berbentuk sektor serabut ini dari SM ini. Pelindung dalam terbuat dari PVC. Ya, karena di sini ada Y. Ya. Berperisai baja pipih dan anmor dan pita baja. Ini yang berkaitan GBY. Ya. Kemudian ada Y-nya lagi berarti pelindung luarnya PVC. Tegangan nominal fasa dengan netral 18 kV dan tegangan antar penghantar 30 kV. Dari contoh ini barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Ya tidak gampang, silahkan dipelajari dulu. Di telinga Anda saya kira baru dengar ini, benar? Betul, Pak. Baru dengar ini, apa sebelumnya sudah pernah dengar? Halo? Yang baru mendengar, Pak. Baru mendengar, Pak. Iya, ya paling enggak belajar ngerti nama kabel yang digunakan di rumah tangga biasanya kan itu. Ya. NYY biasanya kan itu. Ya, kita kenal sedikit-sedikit. Ya siapa tahu kalau di 4 itu kan fleksibel. Anda kerja di PLN, ya mesti ngenali ini, apalagi di jaringan. Jaringan bawah tanah nanti makanannya setiap hari ini. Ya, ini yang terjadi. Anak saya, menantu saya juga di PLN, di Lombok di pembangkit. Jadi orang teknik fisika, tapi masuknya ke ahli tekniknya elektro. Ya, kalau sudah di lapangan kan fleksibel. Ini yang terjadi. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Ini sudah jam 8 misalnya. Saya harus masuk ke linknya WR1. Ini masuk semua ya? Ini 32, ini ada 33 berarti dengan saya. Kurang satu sepertinya, Pak. Siapa yang nggak masuk? Ada yang tahu? Ini 35 ya, harusnya double apa ini? Yang nggak masuk siapa? Kan nggak akan saya absen, karena waktunya habis saya. Saya jam 8 harus masuk. Ya sudah, dengan sangat berat saya tinggalkan kelas Anda, silahkan buka di Bismat. Ya. Saya harus masuk ke Zoom-nya WR1, karena saya harus mengikuti pembekalan untuk KKN dan untuk PK. Jam 8 sampai jam 12 nanti. Ya sudah, non-stop terus Mas ya. Baik, ini sekitar saya buka, ngarahkan, bahan sudah ada di Bismat, silahkan dipelajari. Bukan Pak Joko bolos ora, masa undangannya Zoom-nya tak kirim ke kowe. Kirimkan ada, nanti ada masuk ke sana, ini ada siapa ini kan itu. Karena jumlahnya kan terbatas yang diundang. Baik, kalau nggak ada kegiatan kita pagi hari ini kita akhiri, mudah-mudahan sedikit banyak yang kita pelajari ada manfaatnya. Kita saling mendoakan, saya sehat, Anda semuanya sehat, sehingga bisa bekerja normal. Kita tutup doa syukur mulai. Cukup, sampai jumpa. Itu ya, saya keluar ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama.